Ketika kalian membuka aplikasi pada handphone kalian, menggeser layar, ataupun menerima notifikasi, semua itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi berkat peran sistem utama yang tidak terlihat dalam handphone kalian, yaitu sistem operasi atau OS. Sistem operasi berperan sebagai pelayan dalam handphone kalian. Ia mengatur semua proses mulai dari tampilan layar sampai dengan operasi latar belakang yang tidak terlihat. Di balik setiap merek handphone yang kalian gunakan, terdapat sejarah yang panjang terkait sistem operasi yang sangat rumit dan menarik untuk dibahas. Seperti apakah perjalanan sistem operasi handphone? Mari kita bahas. Sebelumnya, Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar pada video sebelumnya. Ada Andika Pratama, Halfski, Zekia Al-Hafiz, dan Rahmat Korifin. Selain itu, Mimin juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan like, share, dan subscribe. Dukungan moral yang teman-teman lakukan sangat berdampak besar pada semangat Mimin untuk terus berkarya. Oke, lanjut. Seri 30 dan seri 40, Nokia dan era fitur phone. Dimulai pada tahun 1999, sebelum dunia mengenal smartphone, Nokia sudah lebih dulu berjaya dengan sistem operasi seri 30 dan seri 40-nya. OS ini sederhana, hanya dapat melakukan pekerjaan dasar dari handphone, seperti telepon, SMS, kalkulator, kamera, dan beberapa game legendaris seperti Snake. OS ini digunakan pada ponsel klasik Nokia seperti Nokia 3310 dan seri-seri Express Music mereka. Kelemahan dari sistem operasi ini adalah tidak dapat memasang aplikasi pihak ketiga. Namun, di balik kekurangannya tersebut, terdapat kelebihan lain, yaitu stabil dan tahan banting. Bahkan, handphone Nokia dengan OS ini dapat bertahan bertahun-tahun tanpa error sedikit pun. Fun fact, HP Nokia menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia pada tahun 2000-an. Hal ini karena murah, awet, dan baterai yang dapat bertahan seharian. Symbian OS, raja awal smartphone. Symbian awalnya dikembangkan oleh perusahaan bernama Vision, lalu diakuisisi oleh Nokia. OS ini mulai populer akhir 90-an hingga awal 2010-an. Symbian merupakan OS yang membawa banyak orang mengenal smartphone pertama mereka, jauh sebelum iPhone dan Android lahir. Symbian telah mendukung multitasking, instalasi aplikasi, pengelolaan file, bahkan kamera megapiksel. OS ini banyak digunakan oleh Nokia seri N dan seri E, serta beberapa ponsel pintar dari Sony Ericsson, Samsung, dan beberapa brand terkenal lainnya. Namun di balik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan, seperti sulit dikembangkan, tampilan yang kaku, fragmentasi tinggi, lambat beradaptasi, dan manajemen pengembangan yang buruk, sehingga membuat Symbian semakin tertinggal dan kalah bersaing dengan Android dan iOS. Fun fact, Symbian merupakan OS smartphone pertama yang dapat memotret dengan resolusi 5 megapiksel. Aplikasi-aplikasi dari OS Symbian seringkali di-crack atau dibajak dan disebarkan melalui Bluetooth dan kartu memori. BlackBerry OS, simbol status dan keamanan. BlackBerry OS dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM. Waktu itu, BlackBerry sempat menjadi favorit di kalangan bisnis. Ciri khas dari BlackBerry adalah keyboard fisik model QWERTY dan sistem push email yang luar biasa cepat di masanya. Bahkan presiden dan tokoh-tokoh penting dunia pada waktu itu memakai BlackBerry karena keamanannya. Saking kuatnya inskripsi yang dimiliki oleh BlackBerry, sempat membuat pemerintah India, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab khawatir karena komunikasi di dalamnya tidak dapat disadap. Sayangnya, setelah layar sentuh menjadi tren utama, BlackBerry kesulitan untuk beradaptasi. Mereka terlalu lama mempertahankan model lama dan kalah bersaing dengan Android dan iOS. Fun fact, BlackBerry sempat jadi simbol status di Indonesia. BlackBerry Messenger membuat orang membeli BlackBerry bukan karena fiturnya, tapi karena sosialitas. Windows Mobile dan Windows Phone, usaha Microsoft yang terlambat. Microsoft memulai debut pertama mereka pada OS smartphone dengan Windows Mobile pada tahun 2000 dengan pendekatan desktop mini. Pada tahun 2010, Windows memperkenalkan Windows Phone dengan membuat tampilan live tiles antar muka dinamis dengan bentuk kotak-kotak yang menyegarkan. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan Android dan iOS. Windows Phone memiliki kelemahan utama, yaitu ekosistem aplikasi yang tertinggal. Banyak aplikasi populer tidak tersedia atau telah hadir pada OS ini. Meski seri Lumia dari Nokia memiliki kualitas kamera yang hebat, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan platform ini. Fun fact, Lumia 1020 merupakan salah satu ponsel Windows Phone yang memiliki kamera 41 megapiksel, dan hingga kini masih disebut sebagai salah satu kamera HP terbaik yang pernah ada. iOS, sistem tertutup yang mengubah dunia. Apple merilis iPhone generasi pertama pada tahun 2007 dengan membawa iOS sebagai sistem operasinya. OS ini memiliki pendekatan tertutup yang hanya bisa dipakai pada perangkat buatan mereka sendiri. Keputusan ini menjadikan iPhone sebagai handphone yang solid dengan kinerja tinggi, stabil, dan integrasi ekosistem yang luar biasa. Selain itu, iOS memperkenalkan App Store di tahun 2008 yang membawa ekonomi aplikasi mobile tumbuh secara pesat. Dengan ekosistem yang kuat dan pembangunan sistem yang konsisten, iOS menjadi salah satu pemain utama smartphone hingga hari ini. Fun fact, hingga sekarang, kamu tidak dapat menginstal iOS pada perangkat selain Apple, dan tradisi ini masih bertahan hingga saat ini. Android, OS yang menaklukkan dunia.
Android awalnya dikembangkan oleh perusahaan kecil bernama Android Incorporation, yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2005. Versi pabrik pertama dari Android dirilis pada tahun 2008 lewat smartphone HTC Dream. Android berbasis Linux dan bersifat open source, sehingga menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Siapapun dapat menggunakan Android, mulai dari produsen besar seperti Samsung, hingga produsen lokal seperti Evercost, Advan, dan lain-lain. Hal ini membuat Android dapat menjangkau semua kelas dari HP murah hingga HP flagship. Fun fact, nama-nama awal dari versi Android berasal dari makanan manis seperti cupcake, donat, eclair, froyo, dan seterusnya. Namun, tradisi ini mulai dihentikan pada Android versi 10. Maimo, si jenius dari Nokia. Maimo merupakan OS berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Nokia. Maimo awalnya dibuat untuk internet tablet Nokia seperti Nokia 770 dan Nokia N800, bukan untuk smartphone. Pada tahun 2009, Maimo akhirnya dipakai untuk smartphone sejati, yaitu Nokia N900. Maimo memiliki user interface berbasis jendela seperti komputer desktop. Ia mendukung multitasking sejati, terminal Linux, dan bisa menjalankan aplikasi berbasis Linux, sesuatu yang sangat jarang pada perangkat mobil saat itu. Karena arah pengembangannya yang berubah, Maimo akhirnya digabungkan dengan Moblin dari Nokia untuk membentuk Migo pada tahun 2010. Fun fact, Nokia N900 dengan Maimo OS bisa menjalankan emulator PlayStation dan DOS. Bahkan ada yang mengubahnya menjadi mini server berbasis Linux. Migo, harapan besar yang kandas cepat. Migo adalah proyek gabungan antara Nokia dan Intel. Sistem ini menggabungkan dua proyek sebelumnya, yaitu Maimo dan Moblin. Migo tampil modern, ringan, dan punya potensi besar. Sayangnya proyek ini tidak bertahan lama, karena Nokia memutuskan beralih ke Windows Phone. Satu-satunya produk komersil Migo adalah Nokia N9, yang kini jadi barang koleksi. Fun fact, Migo adalah salah satu OS pertama yang menggunakan gestur penuh tanpa tombol, jauh sebelum iPhone X merilis konsep serupa. Harmony OS, penantang baru sang raja. Harmony OS pertama kali diumumkan oleh Huawei pada tahun 2019 sebagai respon terhadap pembatasan akses terhadap layanan Google akibat konflik dagang antara China dan Amerika Serikat. Menurut Huawei, Harmony OS bukan hanya sekedar alternatif Android, tapi merupakan sistem operasi all-in-one yang dapat dijalankan pada smartphone, tablet, smartwatch, TV, bahkan perangkat IoT. Arsitektur Harmony OS berbasis mikrokernel, sehingga membuatnya ringan, modular, dan mudah dirancang agar dapat disesuaikan dengan berbagai jenis perangkat, baik yang menggunakan layar maupun yang tanpa menggunakan layar. Harmony OS memiliki beberapa keunggulan, seperti integrasi yang baik antar perangkat, sehingga dapat membuat ekosistem yang sangat baik, desain UI yang mirip dengan Android, sehingga mempermudah pengguna untuk beradaptasi. Namun demikian, karena Harmony OS merupakan OS yang masih berkembang, ia memiliki beberapa kekurangan, seperti dukungan pengembang global yang masih kurang jika dibandingkan dengan Android dan iOS. Fun fact, pada tahun 2023, Harmony OS telah diinstal lebih dari 700 juta perangkat di seluruh dunia. Uniknya, Harmony OS juga digunakan pada mobil pintar sebagai sistem hiburan di kendaraan buatan Aito dan Ceres. OS turunan dan alternatif. Desain OS. Proyek Samsung dan Intel dipakai di smartwatch, TV, dan beberapa HP Samsung low-end. Fun fact, sampai sekarang, desain masih digunakan di hampir semua smart TV Samsung. Selfish OS dikembangkan oleh Jolla, berisi warisan dari Migo. OS ini tetap bertahan dalam komunitas, punya fokus besar pada privasi dan navigasi berbasis gestur. Fun fact, Selfish OS mendukung aplikasi Android tanpa modifikasi, berkat layar kompatibilitas khusus. Firefox OS dibuat oleh Mozilla karena ingin menciptakan smartphone berbasis teknologi web. Sayangnya, respon pasar sangat rendah, dan proyek ini dihentikan 3 tahun setelah rilis. Fun fact, Firefox OS sempat digunakan oleh operator seperti Telefonica pada ponsel murah untuk negara berkembang. Ubuntu Touch, proyek dari Canonical yang mengusung ide satu OS untuk semua perangkat. Ketika dihubungkan ke monitor, HP dengan OS Ubuntu Touch bisa menjadi desktop, gagasan yang brilian tapi terlalu cepat untuk zamannya. Fun fact, kini Ubuntu Touch dilanjutkan oleh komunitas di bawah nama UBPod dan masih aktif dikembangkan. KaiOS dibangun di atas Firefox OS, tapi ditunjukkan untuk fitur phone, mendukung aplikasi populer seperti WhatsApp dan YouTube meski diperangkat dengan RAM kecil dan tanpa layar sentuh. Fun fact, KaiOS dipakai di HP murah seperti Nokia 8110 Pisang dan pernah sukses besar di India dan Afrika. Seiring waktu, OS Hand pun berkembang dari alat komunikasi sederhana menjadi platform canggih untuk bekerja, belajar, hingga menciptakan karya. Beberapa bertahan, beberapa punah, tapi setiap OS punya cerita, punya warisan, dan pernah jadi bagian dari hidup kita. Kamu pernah pakai OS yang mana? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Like jika kalian belajar hal baru hari ini. Share jika konten ini bermanfaat. Dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.